5 menit lagi ya, takutnya masih ada temennya yang join ya. Kalau udah jam 8.15, saya udah nggak nginvite lagi. Kita tunggu, silakan yang mau ke kamar mandi dulu, atau mau ngambil minum dulu, atau mau apa. Silakan ya. Oke, hari ini materi kita adalah mata kuliahnya riset operasional. Materinya adalah linear programming ya. Linear programming yang dengan metode grafik ya. Oke, seperti harus kalian ketahui kalau linear programming itu ada 3 metode ya. Ada dari menggunakan grafik, terus ada simplex, sama dualitas. Nanti insya Allah ketiganya akan kita bahas, cuma hari ini kita memang fokusnya ke grafik. Ya. Oke, saya share. Udah siap kuliahnya? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. semangat ya. Udah terang kan pagi. Oke, saya share. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Riset operasional ya. Saya akan cuma menjelaskan secara umum aja apa itu riset operasional ya. Riset operasional itu sendiri merupakan sekumpulan ya metode analisis yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang terbatas ya. Sumber daya dari perusahaan apa sih yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Jadi karena adanya keterbatasan sumber daya, maka digunakanlah riset operasional untuk pencapaian tujuan dari si perusahaannya atau tujuan dari apa yang mau dicapai apa sih gitu loh ya. Lanjut, sebenarnya riset operasional bukan suatu mata kuliah ya, bukan suatu hal yang baru karena sebenarnya sudah ada sejak Perang Dunia Kedua ya, sudah digunakan oleh ilmuwan Inggris untuk pengambilan keputusan dari adanya keterbatasan sumber daya untuk perang ya kan, untuk gimana sih caranya mencapai tujuan kemenangan saat perang. Nah, dia menggunakan sistem riset operasional. Nah, riset operasional ini pun juga digunakan oleh tentara Amerika untuk menggunakan seperti untuk mencari tingkat optimum ya, logistik, bagaimana sih cara pengalokasian logistik gitu kan supaya optimal ya kan. Terus ada pola dasar penerbangannya. Nah, itu bisa juga pakai riset operasional. Terus ada pola dasar jaringan ya kan untuk bagi operasi alat-alat elektronik gitu loh. Biasanya bagaimana efisiensi gitu kan nanti pembuatan jaringan gitu loh. Semua jalur terpenuhi. Nah, itu bagaimana? Nah, itu kita akan juga bahas nantinya gitu. Karena riset operasional untuk di jurusan manajemen itu terbagi dua, ada riset operasional 1 sama riset operasional 2. Nah, kalau di bidang akuntansi gitu kan, itu kepake nggak? Tentu kepake juga riset operasional, bisa juga kepake nanti kalau misalkan kayak seperti dalam kayak penentuan jumlah kelayakan kredit, itu juga bisa pakai riset operasional. Terus alokasi modal itu seperti apa. Nah, terus kalau di bagian pemasaran biasanya kayak alokasi iklan, penempatan tenaga penjualan tuh yang efektif tuh seperti apa. Nah, juga kalau di bidang operasi produksi kayak meminimumkan persediaan tuh bagaimana, terus penyeimbangan jalur perakitan dari berbagai jenis operasi. Nah, itu biasanya juga bisa pakai riset operasional ya. Nah, makanya penggunaan riset operasional meluas ke berbagai bidang. Ada juga di bidang penelitian, di rumah sakit, konsultan, dan perencanaan kota. Ya, tergantung dari bidangnya. Dia mau menggunakan riset operasional yang mana dulu gitu, yang mau bisa diaplikasikan di bidangnya masing-masing. Terus kalau kemunculan masalah keputusan itu tentu akibat dari adanya beberapa alternatif, ya kan? Jadi dari berbagai alternatif yang ada nih kita pasti harus memilah nih alternatif mana sih yang harus kita pakai gitu loh, yang efisien, yang hemat biaya, terus yang bisa menguntungkan ya kan.
Terus tentu ada pula kendala seperti kayak sumber dayanya yang terbatas gitu, kemampuan yang kita miliki, bahan baku, tenaga kerja yang terbatas. Nah, itu bisa menjadikan suatu kemunculan suatu masalah. Terus ada komponen utama dalam pengambilan keputusan yaitu tujuan. Apa sih yang mau kita capai? Misalkan mencapai keuntungan maksimum, terus biaya minimum, atau mengurangi kerugian, itu bagaimana caranya? Terus variabel-variabel berarti komponen-komponen apa sih yang akan terlibat dalam penentuan keputusan, ya? Oke, itu secara umum riset operasional. Lanjut. Nah, kita akan bahas sekarang linear programming. Ini yang akan kita bahas hari ini. Yaitu linear programming itu adalah bagian dari riset operasional, tentunya adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan bagaimana pengalokasian ya sumber daya yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan. Nah, kalau untuk model linear programming itu terbagi menjadi 3. Ada grafik, simplex, dan dualitas. Grafik itu apa? Itu ciri-cirinya jika variabel keputusannya ada 2. Seperti kalian ketahui, kalau di grafik itu sumbunya ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu yang horizontal atau vertikal? Sumbu X. 27. Sumbu X itu apa? Yang vertikal atau horizontal, Bu. horizontal? Berarti Y yang vertikal. Vertikal. Ya. Jadi kalian harus ingat kalau grafik itu yaitu variabel keputusannya ada 2. Lalu yang kedua ada model linear programming yang simplex. Nah, simplex ini digunakan jika variabel keputusannya ada lebih dari 2. Nah, kalau yang misalkan ini Bu, kalau misalkan variabel keputusannya ada 2 bisa menggunakan simplex, sebenarnya bisa aja, cuma lebih nyelimet aja caranya, gitu loh. Masih lebih mudah di grafik, lebih baik. Nah, kalau dualitas yaitu jika ada perubahan kapasitas. Nah, ya. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas grafik. Nah, ada 4 asumsi di dalam dalam linear programming. Yang pertama adalah proportionality, yaitu naik turunnya nilai Z ya. Z itu adalah simbol untuk tujuan, fungsi tujuan ya. Jadi kalau fungsi tujuan simbolnya itu Z, perlu diingat. Terus dan penggunaan sumber daya berubah secara sebanding dengan tingkat kegiatan. Misalkan ya, persamaan fungsi tujuan ya, Z sama dengan X plus Y ya. Jadi jika misalkan X atau Y-nya mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, tentu akan berdampak kepada Z. Ya. Jadi perubahan pada X dan Y itu akan berdampak kepada Z. Ya. Jadi kalau misalkan naik, misalkan X itu roti gitu kan, penjualan roti meningkat ya kan, tentu akan berpengaruh kepada Z. Z itu fungsi tujuan. Misalkan akan berpengaruh kepada keuntungan ya kan, jika rotinya naik ya kan, tentu keuntungannya pun akan mengalami kenaikan. Nah, terus yang kedua adalah fungsi additivity, yaitu nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling berpengaruh. Ya, misalkan ya tadi ya fungsi tujuan X dan Y. X misalkan roti coklat, Y adalah roti keju. Jika kenaikan pada roti coklat tentu tidak tidak berpengaruh kepada roti coklat. Roti keju ya. Jadi X-nya naik turunnya X tidak berpengaruh kepada Y. Sebaliknya, naik turunnya Y tidak akan berdampak kepada X. Sampai sini paham? 27? Paham, Bu. Oke. Lanjut ya. Yang ketiga itu adalah divisibility, yaitu output yang dihasilkan setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Ya, jadi pada nilai X dan Y
hasil akhirnya, outputnya, keluarannya, itu bisa berupa pecahan, bisa berupa desimalan, tapi tidak negatif, ya. Berarti nilainya antara 0 bisa jadi 0, 0 ke atas, tidak 0 ke bawah. Berarti tidak negatif, ya. Lanjut yang keempat adalah deterministik, yaitu semua parameter ya, semua parameter X, Y, Z itu semua itu dapat uh, apa ya, terdapat dalam linear programming yang dapat diperkirakan. Berarti dapat dipastikan nilainya nanti ya. Itu adalah 4 asumsi linear programming. 4 asumsi ini berlaku bukan hanya di grafik saja. Karena tadi linear programming ada 3, berarti berlaku pula untuk simplex dan dualitas. Oke, ini berikut ada contoh apa? Ada komponen. Ada komponen-komponen pada linear programming. Ini nih yang 3 komponen dasar. Perlu harus kalian ingat komponen dasarnya ini apa. Harus benar-benar bisa membedakan 3 komponen. Kalau tidak bisa membedakan dasarnya, berarti nanti proses untuk pengerjaannya pun jadi akhirnya akan salah. Jadi harus tahu, oh yang mana sih variabel keputusan, yang mana sih fungsi tujuan sama fungsi kendala, harus bisa membedakan. Yang pertama adalah variabel keputusan. Variabel keputusan itu lebih bersifat apa sih yang diproduksi, apa yang dihasilkan, biasanya dalam bentuk produk, ya. Kalau dari soal cerita, apa sih produk yang dihasilkan, apa sih yang diproduksi, itu adalah variabel keputusan, ya. Berarti misalkan suatu pabrik roti memproduksi roti coklat dan roti keju, berarti nanti ditanya variabel keputusannya apa? Roti coklat dan roti keju. Lanjut yang kedua adalah fungsi tujuan. Oke, lupa. Variabel keputusan itu simbolnya kalau di grafik itu X dan Y. Karena tadi kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan pada simplex, karena dia lebih dari 2 variabel keputusan, tentu jadinya simbolnya adalah X1, X2, dan X3. Lanjut, yang kedua adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu apa? Yang namanya tujuan pasti segala sesuatu yang ingin dicapai. Ya, fungsi tujuan bisa jadi maksimum kalau dia memang menanyakan berapa sih labanya, keuntungannya berapa besar keuntungan yang diperoleh, atau berapa besar sih pendapatannya. Nah, itu fungsi tujuan yang maksimum. Sedangkan kalau yang minimum adalah berarti minimum, berarti kita mencari sesuatu yang lebih kecil, yang paling kecil. Yaitu biasanya kita tentu tidak berharapnya kerugian yang kita hadapi adalah kerugian yang terkecil atau biayanya yang paling kecil. Nah, untuk fungsi tujuan ini kita simbolnya adalah simbol Z, ya. Nah, kalau berarti misalkan kayak tadi, ya kan? Kalau misalkan di tadi contohnya adalah pabrik roti, gitu kan? Berarti misalkan gini, pabrik roti, kalau roti coklat keuntungannya satu roti coklat adalah 1.000, ya kan? Roti keju adalah 2.000. Berarti berapa keuntungan maksimum? Misalkan ditanyanya seperti itu. Berarti tinggal kalian tulis Z maksimum sama dengan 1.000 X ditambah 2.000 Y, gitu. Lalu yang ketiga adalah fungsi kendala. Nah, kalau fungsi kendala adalah proses apa sih yang harus dihadapi si produk, gitu kan. Terus kalau di soal tentu biasanya kalau yang namanya fungsi kendala adalah sesuatu yang membatasi dan dibatas. Misalkan gini, roti coklat. Satu roti coklat itu membutuhkan 1 gram gitu kan. 1 gram 1 gram gula, misalkan gula gula halus, atau 100 gram terigu gitu loh. Sedangkan kapasitas terigunya hanya punya 25 kilo. Nah, itu kan segala sesuatunya yang memiliki batas gitu loh. Atau prosesnya. Proses satu roti coklat itu membutuhkan waktu
misalkan 18 menit, sedangkan kemampuan opennya adalah hanya sampai 40 jam gitu loh misalkan. Nah, seperti itu. Kan nggak segala sesuatu yang memiliki batas bisa berupa bahan baku, bisa suatu proses, atau apapun itu yang dibatasi dalam suatu proses, itu namanya fungsi kendala. Sampai sini ada yang ingin bertanya? 2IA, 2EA, oh iya, kemarin ngajar kalian dia, jadi iya. 2EA 27, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Dari tadi yang jawab cuma Anis Susela aja. Yang lainnya tidur kayaknya. Oke, lanjut. Setelah komponen, kita akan bahas contoh soal. Nih, contoh soal. PT EAEA adalah perusahaan furniture produsen meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan pemolesan. Fungsi proses perakitan memiliki 66 jam kerja dan fungsi proses pemolesan memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan masing-masing 4 jam dan 2 jam untuk perakitan dan pemolesan. Sedangkan satu kursi membutuhkan masing-masing 2 jam dan 4 jam untuk perakitan dan pemolesan. Laba untuk tiap meja adalah $8 dan tiap kursi $6. Sekarang kita tentukan kombinasi terbaik dari berapa jumlah kursi, jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimum. Kalau misalkan saya tanya variabel keputusannya apa? Tarisa Zahra bisa jawab. Tarisa Zahra bisa jawab. Nah, nggak ada orang ya, keluar deh. Meja dan kursi, Bu. Meja dan kursi, Bu. Betul, meja dan kursi. Ya, meja dan kursi. Jadi, variabel keputusan adalah apa yang diproduksi. Kalau fungsi tujuan, apa? Itu Laba laba maksimum, Bu. sama ruginya. Ya, berarti laba maksimum. Terus kalau fungsi kendalanya apa? Kalau fungsi kendalanya apa coba? Perakitan, Bu. Pemolesan. Perakitan, terus satu lagi? Pemolesan. Pemolesan, ya oke. Ini yang lain pada kemana nih? Tidur? Oke, pertama tentukan variabel keputusan. Karena tadi yang pertama itu adalah meja, meja kita kasih simbol X, kursi kita kasih simbol Y. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Terus tentukan fungsi tujuan. Z max 8X dan 6Y. Ingat, tadi kalau meja itu keuntungannya adalah $8. Kursi $6. Jadi karena tadi ditanya adalah keuntungan maksimum, berarti fungsi tujuannya adalah Z max. Jadi sama dengan 8X plus 6Y. Sampai sini paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Lanjut ya. Terus tentukan fungsi kendala. Nah, berarti gini, kalau fungsi kendala ya, kan ada dua, perakitan dan pemolesan. Berarti kita harus menggabungkan yang perakitannya untuk meja sama kursi. Untuk meja tadi itu kan 4 jam, kursi 2 jam untuk perakitan. Jadi 4X plus 2Y. Nah, di sini simbol kurang dari 60. Karena kan tadi disampaikan waktu yang dimiliki hanya 60 jam. Berarti dia tidak bisa digunakan lebih dari 60 jam. Sedangkan untuk pemolesan juga seperti itu. Untuk meja itu membutuhkan 2 jam, untuk kursi 4 jam. Sedangkan waktu yang dimiliki hanya 48 jam. Makanya simbolnya kurang dari sama dengan. Sedangkan X dan Y tentu harus lebih besar dari
lebih besar atau sama dengan 0, karena seperti asumsi yang tadi, asumsi yang di nomor 3 menyatakan memang outputnya itu boleh pecahan tapi tidak negatif. Lanjut, langkah yang berarti ketika mengerjakan, kalian harus bisa mengerjakan step by step. Berarti pertama harus tentukan fungsi tujuannya, variabel keputusannya dulu, fungsi tujuan, terus fungsi kendala. Terus langkah yang keempat adalah gambarkan batasan pada bidang koordinat. Nah, fungsi kendala itulah yang akan kita tentukan untuk menjadi titik-titik koordinat pada grafik nanti. Nah, di sini ya, untuk perakitan tadi kan 4X plus 2Y kurang dari 60. X-nya akhirnya kita dapat X-nya 15, Y-nya 30. Ada yang tahu ini dapatnya dari mana? Ada yang tahu ini dapatnya dari mana? X-nya bisa 15, Y-nya dapat 30. X-nya 60 dibagi 4, Y-nya 60 dibagi 2, Bu. Betul, ya. Jadi ketika mencari titik ordinatnya, ya kan? Ketika mencari titik X, berarti Y-nya dianggap 0. Jadi 60 tinggal langsung kamu bagi 4. Sedangkan ketika mencari Y, berarti X-nya dianggap 0, berarti 60 tinggal dibagi 2. Ya. Itu berlaku juga ke yang pemolesan 2X plus 2Y kurang dari 48. Makanya dapatnya itu X-nya 24, Y-nya 12. Nah, ketika kita sudah mendapatkan titik-titik ini, maka kita harus mengaplikasikannya ke dalam grafik. Nah, ya, untuk di perakitan lihat, X-nya 15, Y-nya 30, tinggal kita tarik garis lurus. Nah, kenapa daerah arsirannya di sebelah kiri? Karena simbolnya tadi, waktunya yang dimiliki adalah kurang dari 60. Berarti yang terarsir adalah yang di bawah garis, ya, yang di bawah garis, karena simbolnya kurang dari 60. Nah, ini berlaku juga untuk pemolesan. Di sini saya nulisnya pemodelan lagi. Oke, di sini coba kalian lihat. Ya kan? X-nya 24, Y-nya 12. Ya. Jadi tinggal ditarik saja, ya kan? Setelah ditarik terus diarsir. Nah, kalau udah dapet gini, sebenarnya gambarnya seharusnya digabungkan agar kita bisa tahu yang mana yang mengalami proses perakitan dan pemolesan. Nih, nanti di apply-nya seharusnya seperti ini. Tadi saya cuma ngasih gambaran gimana cara ngerjakan. Oke, nah di sini bisa kalian lihat, kalau yang kuning saja, ya, kalau yang masuk wilayah arsiran kuning saja, berarti dia cuma mengalami proses perakitan. Sedangkan kalau yang ada garis arsirannya hanya di warna merah, berarti dia mengalami hanya proses pemolesan. Ya. Sedangkan kalau yang berada di arsirannya, ya, berada di wilayah yang warna merah dan warna kuning, berarti dia mengalami dua proses, perakitan dan pemolesan. Setelah diaplikasikan di gambar, lalu kita harus menentukan titik koordinat untuk wilayah yang perakitan dan pemolesan, ya. Ada daerah arsirannya. Nah, kalau daerah arsirannya berarti kan di gambar kelihatan. Titik A yaitu 0,0 berarti titik X-nya 0, Y-nya juga 0. Titik B adalah berarti X-nya 0, Y-nya 12. Sedangkan C adalah 15,0 berarti titiknya adalah X-nya 15, Y-nya itu 0. Nah, ada titik D. Nah, titik D ini kan kita nggak bisa tahu nih berapa titik ordinatnya, ya kan? Berapalah ini titik koordinatnya. Nah, kita harus cari tahu, gitu loh. Kita harus bisa menentukan dulu. Berarti kita tentukan titik ordinat untuk yang D. Gimana caranya? Berarti kita menentukan daerah arsirannya untuk menentukan titik
ordinat D adalah untuk mencari titik D dengan menggunakan eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 adalah perakitan, persamaan 2 adalah pemolesan. Nah, didapat tuh 4X plus 2Y, simbol kurang dari sama dengannya kita ubah menjadi sama dengan 60, terus yang pemolesan adalah 2X plus 4Y sama dengan 48. Nah, di sini yang ingin saya ingin cari terlebih dahulu adalah X, ya. Kalau X ingin saya cari tahu, berarti kita harus menghilangkan Y. Dengan cara apa? Yang perakitan tinggal kita kali 2. Kalau kita kali 2, dapatlah 8X plus 4Y sama dengan 140. Tinggal dikurangin sama 8X dikurang 2X, yaitu 6X. 4Y dikurang 4Y berarti habis. 120 dikurang 48 dapatlah 72. Maka X-nya berapa? Tinggal 72 kamu bagi 6. Dapatlah X-nya 12. Ini baru dapat X-nya. Nah, untuk dapetin Y-nya gimana? Kalian tinggal substitusi X-nya. X-nya itu tadi 12. Dimasukkan ke dalam persamaan 2, ya, pemolesan. 2X plus 4Y sama dengan 48. Tinggal 2 kali 12 adalah 24, ditambah 4Y sama dengan 48. 24 digeser, dikumpulkan ke sisi kanan, berarti nanti 4Y sama dengan 24, karena 48 dikurang 24, ya kan? Kalau dipindah sisi berarti menjadi negatif, karena dia positif, kan? Berarti Y sama dengan 24 tinggal dibagi 4, dapatnya 6. Maka titik D-nya udah ketahuan deh, adalah 12,6. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Oke, Bu. masih paham ya? Lanjut. Berarti kita udah mendapatkan nih, kan tadi menentukan titik arsir, daerah arsiran, ya. Berarti ada 4 titik. Nah, 4 titik ini langsung kita aplikasikan ke dalam fungsi tujuan yang tadi. Z-max sama dengan 8X plus 6Y. Itu gimana cara ngaplikasikannya? Nah, tinggal kalian masukkan saja. Ya kan? Ketika titik A berarti 0,0, berarti 8 kali 0 ditambah 6 kali 0. Itu berlaku sampai ke D. Nah, karena kita mencari maksimum, berarti dari keempat titik ini kita lihat yang paling besar berapa. Ternyata ada di titik D, ya. Dengan Z-nya adalah 132. Jadi keuntungan maksimum yang akan diperoleh perusahaan EAEA adalah sebesar $132 dengan memproduksi mejanya 12 buah, terus kursinya 16 buah. Dari sini ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Tidak ada, Bu. Aman. Nah, ini ada contoh soal, ya, nggak harus dikerjakan hari ini, tapi minggu depan kita kan luring, silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan, ya. Nah, kalau lihat dari soal ini, sebuah industri keramik membuat 2 jenis produk unggulan A dan B. Untuk menghasilkan 1 buah jenis A diperlukan waktu pengerjaan 1 jam. Dan bahan baku 4 kilo. Sedangkan jenis B membutuhkan 2 jam dan bahan baku 3 kilo. Waktu dan bahan baku yang tersedia masing-masing 40 jam dan 120 kilo. Keuntungan tiap unit A dan B adalah $40 dan $50. Maka tentukan keuntungan maksimum dan berapa produk A dan B yang harus diproduksi. Kalau saya tanya variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya apa? Keramik, Bu. Keramik apa? Keramik unggulan A dan B. A dan B. Berarti yang X yang mana? A. A, oke. Berarti yang B, Y ya. Oke, lanjut.
Terus kalau saya tanya fungsi tujuannya apa? Laba, Bu. Hmm? Keuntungan maksimal. Keuntungan Ya, maksimal. keuntungan maksimal. Bisa dibuat persamaannya. Z maksimal berapa? 40X plus 50Y. Betul. Oke, kalau fungsi kendala apa? Fungsi kendalanya Waktu dan ada. bahannya, Bu. Kenapa? Waktu dan bahannya. Waktu. Sekarang waktu pengerjaan. Nurul bisa sebutin waktu persamaan fungsi kendala buat waktu pengerjaan? Ayo, waktu pengerjaan persamaannya gimana? X plus 4Y. Berapa? X plus 4Y. Oh, 4Y. Kan waktu. Berarti kalau waktu pengerjaan, berarti kamu harus mengumpulkan yang waktu. Berarti waktu untuk si A berapa, waktu untuk si B berapa? X plus 2Y bukan, Bu? X plus 2Y, terus apalagi? Simbol ke belakangnya apalagi? X plus 2Y. Kurang dari sama dengan 40. Betul. Lanjut. Itu untuk waktu pengerjaan. Jadi gini loh, harus diingat, kalau memang waktu pengerjaan, berarti yang harus kalian gabungkan adalah dengan waktu pengerjaan juga. Jadi jangan sampai menggabungkan kayak tadi misalkan waktu pengerjaan digabungkan dengan bahan baku. Itu adalah kebiasaan kesalahan yang biasanya dikerjakan. Ya, hati-hati nanti. Oke, lanjut untuk bahan baku itu seperti apa persamaannya? 4X plus plus 3Y. 3Y Sama dengan Kurang lebih sama dengan kurang 120. lebih 120. Oke, benar ya. Berarti 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 120 ya. Nanti bisa dikerjakan, ini kerjakan tulis tangan, usahakan kerjakan sendiri, nanti materinya saya kasih ke Virus buat bisa di-share ke kalian ya. Dikerjakan baik-baik, jadi minggu depan sebelum masuk, usahakan sudah dikumpulkan di meja ya. Jadi nggak dalam lagi perkuliahan baru ngumpulin atau apa, apalagi kalau udah selesai perkuliahan baru ngumpulin. Nggak usahain, nanti dikerjakan, kumpulkan di depan. Oke. Materinya ada yang ingin ditanyakan? Materinya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Oke, berarti bisa saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri, saya absen terlebih dahulu. Kalau yang udah di absen, silakan boleh meninggalkan room ya. Saya manggil cuma 2 kali. Kalau lewat dari 2 kali berarti udah nggak ini ya. Aditya Nur, Hadir, Bu. boleh keluar ya. Aditya Puji, Hadir, Bu. Adita Puji kok saya Aditya. Anisusela, Hadir, boleh Bu. keluar. Boleh keluar ya pokoknya. Anindita Maharani, Hadir. boleh keluar. Ana Zanetti, Saya, Bu. boleh keluar. Astri Lutfiana, Hadir, Bu. boleh keluar. Aulia, Saya, Bu. boleh keluar. Berlian, oke nggak ada. Daniel, Saya, Bu. oke Daniel, boleh keluar Daniel. Iya, Bu. Devina Putri, Hadir, Bu. oke boleh keluar. Dewi Retno, Hadir, Bu. boleh keluar. Dinda, Hadir, Bu. boleh keluar. Virus, Hadir, Bu. boleh keluar. Patria, Hadir, Bu.
Boleh keluar Fauzia. Hadir, Bu. Boleh keluar Faza Maharani. Hadir, Bu. Boleh keluar Vita. Hadir, Bu. Oke, boleh keluar Gina. Gina udah ini ya, cuti ya, apa gitu. Inka. Boleh keluar Zianti.